Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsul Munawar dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020. Di mana di sini saya dari kelompok 2 akan membahas tentang psikologi perkembangan. Yang akan saya bahas yaitu konsep dasar perkembangan dan prinsip-prinsip perkembangan, serta implikasi dari prinsip-prinsip perkembangan dalam pendidikan. Baik, konsep dasar perkembangan atau psikologi perkembangan. Psikologi sendiri berasal dari kata pisce dan logos yang mempunyai makna jiwa dan ilmu. Jadi, psikologi diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental dan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Artinya, psikologi yaitu ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang perbuatan dan tingkah laku manusia. Sedangkan perkembangan yaitu menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menunjuk ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia, terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Bisa diartikan perkembangan mengacu pada urutan perubahan seperti tingkah laku, fisik, serta pikiran atau sifat yang nantinya akan bersifat maju. Nah, konsep dasar psikologi perkembangan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Dr. Andes Kartini Kartono. Psikologi perkembangan atau psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak bermain, anak sekolah, masa remaja, sampai periode menjelang dewasa. Jadi artinya psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari kecil hingga ia dewasa atau bahkan hingga ia mati. Yang kedua, menurut Ensiklopedia Internasional, psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak. Secara historis, titik berat pembahasannya pada penganalisaan elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks. Jadi dapat diartikan bahwa perilaku pada saat kita anak-anak itu akan terbawa atau perilaku tersebut akan terbawa ketika kita sudah dewasa nanti. Yang ketiga menurut Chatterfigood, psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku dengan mempertimbangkan psikologenetik dan otogenetik, termasuk semua fase pertumbuhan dan penurunan. Artinya, psikologi perkembangan membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku manusia zaman dahulu hingga sekarang dan pada saat ia bayi hingga ia dewasa. Yang keempat menurut Profesor Dr. F.J. Monks, Profesor Dr. A.M.P. Corners, dan Profesor Dr. Siti Rahayu Haditoro.
Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Dapat diartikan bahwa faktor-faktor umum juga mempengaruhi proses perkembangan dari setiap orang atau individu. Faktor-faktor umum tersebut bisa jadi yaitu lingkungan, keluarga, atau bahkan pendidikan. Nah, kesimpulannya, psikologi perkembangan adalah sebuah proses perubahan pada diri seseorang menuju tahap pendewasaan atau kematangan yang menunjuk pada fungsi fisik dan psikologis yang terjadi dalam periode waktu dari manusia baru lahir hingga berakhir dengan kematian. Perkembangan sendiri tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya di sini perkembangan tidak hanya soal perubahan fisik, melainkan perkembangan juga perubahan seperti sikap, mental, dan perilaku yang secara terus-menerus akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan. Nah, mungkin itu tentang konsep dasar dari psikologi perkembangan. Nah, pembahasan selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan serta implikasinya dalam pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, prinsip kesatuan organis. Prinsip kesatuan organis yaitu perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Seperti perkembangan kognitif anak harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain seperti perkembangan afektif atau motorik anak. Nah, implikasinya dalam pendidikan yaitu pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tempo dan irama perkembangan. Tempo dan irama perkembangan yaitu menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya. Misalnya, ada yang cepat dan ada yang lambat dalam proses pembelajaran atau memahami pelajaran. Nah, seperti itu. Implikasinya dalam pendidikan, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Misalnya, anak pada umumnya sekolah rata-rata usia 6-7 tahun. Nah, seperti itu. Implikasinya dalam pendidikan yaitu proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal atau pengelompokan anak sesuai tingkat kemampuannya masing-masing. Keempat yaitu konvergensi atau interaksi. Konvergensi atau interaksi adalah pembawaan dari orang tua atau faktor keturunan dan lingkungan yang sama-sama mempengaruhi perkembangan individu tersebut. Implikasinya dalam pendidikan yaitu pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. 5. Kematangan. Nah, pada proses pembelajaran, kematangan baru dapat berfungsi sebagaimana mestinya bila anak telah mencapai tingkat kematangan untuk belajar. Misalnya, bayi
7 bulan baru bisa duduk. Nah, bayi tersebut tidak boleh dipaksa untuk berjalan. Untuk implikasinya dalam pendidikan sendiri, proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik tersebut. Keenam, setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Nah, untuk mempertahankan diri sendiri, yaitu adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan istirahat. Nah, untuk mengembangkan diri, adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Implikasinya dalam pendidik, yaitu jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan tersebut, sehingga belajar bisa lebih fokus dan dapat teroptimalisasi dengan baik. Ketujuh, fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Misalnya, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Seperti itu. Implikasinya, dalam pendidikan, proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Kedelapan, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Proses tersebut terjadi sesuai dengan bertambahnya umur dan perkembangan individu itu sendiri. Implikasinya dalam proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran harus memperhatikan proses diferensiasi dan integrasi tersebut. 9. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Maksudnya, pertumbuhan dan perkembangan tersebut harus mendapatkan bimbingan dari orang tua atau lingkungan atau pendidikan. Nah, implikasinya dalam pendidikan, para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada para peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya yang sudah dirancang secara terencana. Nah, mungkin itu penjelasan dari konsep dasar perkembangan dan prinsip-prinsip perkembangan serta implikasi dari prinsip-prinsip perkembangan itu sendiri dalam pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.